Ramadan tiba, apakah P3K paruh waktu akan dapat THR dan gaji ke-13? Simak ketentuannya. Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya, Hidayat Viral. Teman-teman, pada video kali ini saya akan share ya atau berbagi ya, atau juga bisa dikatakan juga ini bukan info ya, tapi saya bertanya-tanya di sini ya, teman-teman. Apakah P3K paruh waktu ini akan dapat THR dan gaji ke-13? Ini sebenarnya pertanyaan saya ya. Dan saya mencoba mengkaji atau membuka beberapa peraturan atau undang-undang yang ada kemungkinan P3K paruh waktu ini bisa menerima THR. Yuk simak ketentuannya di sini ya. Saya akan membuka beberapa peraturan atau undang-undang. Yang pertama yaitu perubahan kebijakan ASN. Nah, sesuai Undang-Undang ASN tahun 2023 ya, bahwa dikatakan tenaga honorer itu tidak lagi diakui sejak bulan Desember tahun 2024. Jadi sejak Desember 2024 itu jenis kepegawaian yang diakui pemerintah itu yang pertama PNS dan yang kedua adalah P3K ya. Jadi di sini coba kita lihat pada mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN atau Aparatur Sipil Negara. Di sini ya tertuang atau tertulis di bab 3 jenis dan kedudukan bagian ke-1 ya jenis pasal 5 bahwa pegawai ASN itu terdiri atas dua. Yang pertama PNS dan juga P3K ya teman-teman. Kemudian saya membuka lagi di bab 4-nya, di bab 4 hak dan kewajiban, bagian ke-1 hak pada pasal 21, ayat 1 ya, pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan atau non-material. Di mana yang dimaksud pada ayat 1 pasal 21 ini yaitu penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, kemudian yang D adalah jaminan sosial. Jaminan sosial mungkin kelanjutannya ini termasuk BPJS dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, saya highlight di poin C ini ya, yaitu tunjangan. Mungkin ini termasuk juga tunjangan hari raya ya. Kemudian ya teman-teman di sini juga di sini ya yang nomor 5 ini, tunjangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C dapat berupa, ya di sini ya, tunjangan dan fasilitas jabatan dan atau tunjangan dan fasilitas individu. Mungkin tunjangan yang dimaksud THR itu, tunjangan hari raya itu masuk pada poin B ini ya teman-teman. Kemudian teman-teman, apakah ini pertanyaan saya, apakah P3K paruh waktu itu akan mendapatkan THR? Karena P3K baik itu P3 penuh ya ataupun paruh waktu itu sebenarnya sudah P3K, sudah termasuk pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, nomor tahun 2023 ini sebenarnya ya teman-teman. Pada pasal 5 pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K, tidak ada di sini di Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 ini tidak dibedakan apakah ASN itu termasuk P3K full waktu ataupun paruh waktu. Yang penting namanya P3K itu sudah masuk pada pegawai ASN seperti itu ya teman-teman. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah P3K paruh waktu akan mendapatkan THR? Nah, saya merujuk pada dasar hukum ya PP nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2024 ya. Ini PP nomor 14 tahun 2024 ya teman-teman. Nah, di sini ini PP-nya. Nah, mengutip di pasal 2 ya, pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2024 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Di pasal 3 di sini aparatur negara sebagai dimaksud dalam pasal 2 artinya penerima tunjangan hari raya dan gaji ke-13 di sini A PNS dan calon PNS, B. Nah, di sini adalah P3K. Karena P3K ini sifatnya apa ya?
tidak ada kategori P3K penuh waktu atau paruh waktu, tidak ada. Yang jelas P3K itu adalah termasuk ASN sesuai dengan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 dan merujuk pada PP Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2024. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya kesimpulannya ada kemungkinan nanti P3K paruh waktu itu mendapatkan tunjangan hari raya dan juga gaji ke-13. Dan besarannya ya saya mungkin belum tahu ya teman-teman. Saya belum tahu besarannya THR atau gaji ke-13-nya itu besarannya atau nominalnya berapa, saya masih belum tahu. Mungkin itu ya teman-teman, semoga P3K paruh waktu itu nantinya bisa mendapatkan THR tunjangan hari raya dan juga gaji ke-13 seperti yang P3K yang sebelum-sebelumnya atau P3K penuh waktu. Baik, seperti itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada tambahan informasi, silakan ketik di kolom komentar. Jangan lupa like jika suka, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.